kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidia Dwi Puspitanipun, aksen 21. Saya Farah Ain Kaholi, presensi 14. Saya Faiko Sudana, presensi 12. Saya Lisa Putri Asmila, presensi 5. Yuk saksikan keseruan kita ya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu difusi? Emang apa sih difusi itu? Difusi merupakan suatu pergerakan atau perpindahan suatu zat, baik itu partikel atau molekul, baik padat, cair, atau gas, dari tempat berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah, baik dalam membran maupun tidak. Difusi terbagi menjadi dua jenis, difusi sederhana dan difusi yang terfasilitasi. Difusi sederhana merupakan perpindahan zat gas, padat, ataupun cair, baik melewati ataupun tidak melewati membran, terhadap konsentrasi tinggi hipertonis menuju konsentrasi rendah hipotonis, sehingga mengakibatkan konsentrasi yang sama. Sedangkan difusi yang terfasilitasi merupakan perpindahan yang memerlukan bantuan protein berupa protein transport dan saluran protein. Lalu yang selanjutnya adalah proses difusi. Proses difusi dapat terjadi pada zat gas, zat cair, maupun zat padat. Dalam hal ini, proses difusi tidak memerlukan energi, karena hal itulah proses difusi disebut sebagai sistem transportasi. Proses difusi terjadi akibat adanya pergerakan partikel dari daerah yang berkonsentrasi tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi lebih rendah. Dalam hal ini melalui membran sel. Lalu terdapat beberapa jenis membran. Yang pertama yaitu adalah membran impermeabel, yaitu membran yang tidak dapat dilalui oleh zat terlarut maupun air. Contohnya adalah membran pada karet. Lalu yang kedua adalah membran permeabel, yaitu membran yang dapat dilalui oleh air maupun zat terlarut. Contohnya adalah membran pada sel. Yang ketiga yaitu adalah membran semi-permeabel, yaitu membran yang hanya dilalui oleh air. Contohnya adalah membran yang terdapat dalam sitoplasma. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi. Yang pertama yaitu ukuran molekul yang meresap. Semakin besar ukuran molekul, maka akan semakin lambat proses difusi yang terjadi. Yang kedua yaitu suhu. Semakin besar kenaikan suhu yang terjadi, maka akan semakin cepat pula proses difusi yang terjadi. Yang ketiga yaitu konsentrasi zat. Laju difusi juga didasarkan kepada besar gradien konsentrasi yang terjadi pada dua zat tersebut. Apa yaitu wujud materi? Proses difusi yang terjadi pada zat padat biasanya lebih lambat dibandingkan proses difusi yang terjadi pada zat cair maupun zat gas. Yang kelima yaitu ketebalan membran. Semakin tipis membran, maka kecepatan difusi akan lebih cepat. Yang keenam yaitu luas suatu area. Semakin besar luas suatu area menyebabkan proses difusi juga semakin besar. Yang ketujuh yaitu jarak. Semakin dekat jarak antar dua konsentrasi, maka akan semakin cepat pula proses difusi yang terjadi. Di sini kami akan bereksperimen untuk membuktikan difusi. Nah, sebelum itu kami akan memperlihatkan bahan dan alat yang digunakan. Untuk tahap yang pertama, kita akan menuangkan air panas dan air biasa dengan volume air yang sama. Untuk yang kedua yaitu kita akan memasukkan teh celup. Lalu tahap ketiga adalah mengaduk teh secara bersamaan. Dapat dilihat hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Yang ini adalah hasil eksperimen teh celup dengan menggunakan air panas. Lalu ini adalah hasil eksperimen menggunakan air dingin. Dapat dilihat bahwa yang menggunakan air panas lebih peka daripada yang air dingin. Dapat disimpulkan bahwa pada saat kita mencelupkan teh terjadi proses difusi, yaitu proses pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi yaitu tercelup ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu air. Dan yang mempengaruhi proses difusi salah satunya adalah perubahan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat proses difusinya seperti percobaan ini. Lalu, maka dari sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat proses difusinya seperti yang ini. Lalu yang selanjutnya adalah proses osmosis. Apa sih proses osmosis
osmosis itu? Proses osmosis adalah proses di mana zat atau molekul berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka bisa dikatakan proses osmosis adalah kebalikan dari proses difusi. Osmosis terbagi menjadi dua jenis, normal, reversibel, dan terbalik. Osmosis normal merupakan perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi rendah melalui membran semi permeabel. Yang kedua, yaitu osmosis reversibel merupakan perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi rendah atau sebaliknya, bergantung dengan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir adalah osmosis terbalik. Osmosis terbalik merupakan osmosis yang dipaksa bergerak untuk melawan gradien konsentrasi alami, seringkali dengan bantuan energi tambahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses osmosis. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua kadar larutan lipid, yang ketiga yaitu luas permukaan membran, dan yang keempat adalah ukuran molekul. Perbedaan osmosis dan difusi yaitu yang pertama terletak pada media. Media yang digunakan oleh difusi yaitu terjadi di mana saja, baik itu zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, untuk osmosis terjadi hanya satu media, yaitu zat cair. Yang kedua terletak pada membran semi permeabel. Difusi tidak selalu membutuhkan membran, namun osmosis harus selalu melalui membran semi permeabel. Yang ketiga yaitu arah perpindahan. Difusi mengalami perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, namun osmosis sebaliknya. Osmosis terjadi pada konsentrasi rendah ke tinggi. Berikut adalah video eksperimen mengenai proses terjadinya osmosis. Yuk saksikan video kita. Selanjutnya, kami akan melakukan eksperimen pembuktian osmosis, telur puyuh, dan cuka. Sebelum itu, kami akan memperlihatkan bahan dan menimbang telur puyuh. Lalu langkah yang pertama yaitu kita akan memasukkan telur puyuh ke dalam wadah. Lalu langkah yang kedua kita masukkan cuka sebanyak 30 ml ke dalam wadah. Lalu kita tunggu hasilnya selama 24 jam. Sekian video dari kita berempat mengenai penjelasan osmosis dan difusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.